bersama dengan Bapak Baswedan didampingi oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan juga didampingi oleh seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Hal-hal apa dari semua yang disampaikan yang paling menarik tadi apa? Kepada calon pemimpin bangsa Bapak Anies Rashid Baswedan dan akan dilanjutkan dengan reindustrialisasi. bukul kamijat Oke, Pak terima Anies kasih Kak. Dari kampus yang akan jurusan disampaikan apa? langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ke Rektor Universitas Farmasi ya? Hasanuddin. Oke, makasih. Yang menarik tadi disampaikan itu Ya, selanjutnya juga diserahkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Rektor Universitas Hasanuddin buku rekam jejak pemerintahan Bapak Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta, mulai dari transformasi dan juga segala bentuk kemajuan yang hadir di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Menurutku yang masalah kemaritiman itu menarik saja. Soal apa? Kemaritiman. Kemaritiman ya. Kenapa alasannya? Karena dari permasalahan-permasalahan pimpinan sebelumnya itu memang belum ada yang bisa direalisasikan dengan baik. Terutama nanti kemaritiman masih bisa lah. Itu penting banget ya? Iya. Oke. Karena Indonesia negara maritim, jadi mungkin itu bisa dimaksimalkan. Oke. Jadi yang disampaikan memberi solusi ya soal itu ya. Mari, terima kasih. Dari jurusan Dari statistik. statistik. Terima kasih. Sih dari segi keberpihakan kepada Indonesia Timur sendiri dalam hal ekonomi, saya melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah salah satu capres yang cukup berani, terutama dia datang ke Universitas Hasanuddin sebagai salah satu pusat pengetahuan di bagian Indonesia bagian timur. Dan saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan selaku capres, karena saya melihat ungkapan-ungkapan dia tentang bagaimana UMKM akan dimajukan, pendidikan, kemudian nanti connectivity antar wilayah di timur itu akan dibangun, dan saya rasa itu adalah hal yang bagus untuk negara Indonesia ke depannya, karena memang ketimpangan pembangunan di wilayah timur ini memang cukup signifikan, sekian besar begitu Pak datanya dan faktanya seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Dengan siapa? Sofyan, Jurusannya? ilmu sejarah. Terima kasih ya, Sofyan. Yang disampaikan Prof. Sukri tadi, bagaimana menghadapi partai-partai politik. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta. Pada waktu itu saya gubernur, bukan anggota partai politik manapun, dan sampai sekarang bukan anggota partai politik manapun. Kami melihat ketika berkomunikasi dengan partai politik, membawa argumen teknokratik itu powerful ketika disampaikan juga ke publik, sehingga menjadi wacana di publik dan publik yang membantu untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik. Nah, ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh, Pak. Dalam kenyataannya menjalankan universitas, di Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas, tenaga adminnya, listriknya, airnya itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata, kita nggak mau peduli bagaimana mereka harus menutup biayanya. Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan fundraising lewat APBD dan APBN. Ya. Nah, mereka semua dapat tugas. Kenapa? Karena partainya harus dibiayai. Nah, sementara kita rame-rame tutup mata, seakan-akan partai nggak perlu biaya. Nggak bisa. Partai itu harus bayar listrik, harus bayar telepon, bayar staff, bayar air, itu fakta. Nah, selama pembiayaannya tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new. Di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah, kita harus masuk wilayah itu, Pak, untuk menyelesaikan problem bagaimana daerah itu, kepala-kepala daerah dikendalikan oleh istilah Bapak tadi dari pusat. Lalu Pak Prof. Said Karim, soal hukum, Bapak bercerita tentang
ada pihak yang selalu dicari-cari kesalahannya. Rasanya saya punya contoh banyak tuh Pak soal itu Pak. saya tahu Pak yang begitu-begitu tuh Pak. Jadi rasanya memang bukan rasanya, ini memang harus dikoreksi. Dan dimulai dari mana? Harus ada arah kepemimpinan. Arah kepemimpinan memberikan gas ke bawah, seluruhnya value apa yang dipegang. Saya berikan ilustrasi Pak. Kalau Anda memimpin 10 orang, maka setiap orang Anda berikan tugas, si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Kalau Anda memimpin 10 orang. Kalau Anda memimpin 200 orang, maka Anda berikan struktur organisasi, SOP, dan target. Lalu 200 orang itu bisa bekerja. Tapi kalau Anda memimpin 200.000 orang, apalagi memimpin 270.000 orang, maka Anda tidak bisa kasih tugas setiap orang. Anda tidak bisa sekedar struktur organisasi. Anda harus membuat tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini yang harus dikembalikan di Republik ini. Nilai pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan karena saya tidak punya jurisdiksi itu. Tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantukan kerjanya, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh perantik. Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencaharian. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerahkan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerahkan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatan kira-kira begitu. Saya tidak harus jalan. Prof. Haji, terkait pertanyaan terakhir terkait dengan daerah pertambangan yang justru iya Pak, di Sulawesi kita banyak nih contoh pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kan kelihatan ya salah satu yang tertinggi di Indonesia, tetapi ya Sulawesi Tengah salah satu yang tertinggi di Indonesia, tapi angka penganggurannya tinggi, angka kemiskinannya tinggi. Menurut saya salah satu cara paling praktis adalah mengharuskan seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu kantor pusatnya di dekat lokasi operasinya. Tidak, semuanya di Jakarta kantornya. Dan ketika kantor di Jakarta, seluruh transaksi itu dihitungnya di Jakarta. Penyerapan tenaga kerja untuk pendukungnya di Jakarta. Harus ada dorongan untuk mereka beroperasi di wilayahnya. Yang kedua, dalam rekrutmen tenaga kerja, betul-betul harus memprioritaskan tenaga kerja di sekitar wilayah operasi daripada tenaga kerja yang dari luar. Ada kendalanya. Apa kendalanya? Kompetensi yang tidak sesuai. Nah, kompetensi yang tidak sesuai itu bisa ditingkatkan dalam jangka pendek merekrut dari luar daerah, tetapi diiringi dengan pendidikan vokasi yang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, sehingga kemudian pada waktunya mereka akan turnover
bergantian. Kalau ini tidak dikerjakan sampai kapanpun daerah itu tenaganya tidak akan terampil. Ini salah satu contohnya. Kemudian kedaulatan berhadapan dengan internasional. Kita, menurut saya kita harus berani mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan nasional kita di hadapan dunia internasional. Sampaikan apa adanya. Kenapa sampaikan apa adanya? Kita ajak mereka berpikir seperti kita. Bila Anda di posisi saya, harus mengelola 270 juta penduduk dengan kekayaan seperti ini, adilkah bila pembagiannya seperti ini? Adilkah bila tidak adil, it will not be sustainable. Sustainable agreement itu pasti berbasiskan kepada kesetaraan dan keadilan. Nah, kami melihat Indonesia harus kembali asertif di dunia internasional, tidak membebek, tidak mengikuti, tapi menunjukkan kami punya sikap dan kami artikulasikan sikap itu dalam bahasa diplomasi yang dipahami oleh internasional. Menurut saya itu bisa sekali dilakukan. Sekarang soal hilirisasi kita sudah melakukan itu. Soal hilirisasi kita berhadapan dengan internasional dan pemerintah steady, teguh di dalam pendekatannya. Diplomasinya harus dikerjakan untuk menghadapi tantangan global. Tapi saya melihat di sektor-sektor lain sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan. Ada sektor tekstil misalnya yang padat tenaga kerja, ada sektor produksi sepatu dan lain-lain yang padat tenaga kerja, yang kita sering berhadapan dengan dunia internasional yang punya kepentingan berbeda. Juga seperti kelapa sawit, kita juga punya tantangan global yang cukup besar. Tapi saya melihat diplomasi kita harus bisa membela kepentingan domestik di hadapan dunia internasional, dan saya yakin internasional akan memaklumi bila argumen yang disampaikan masuk akal dan berkeadilan. Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Terima kasih. Oh, sebentar, yang terakhir tadi trigger soal bagaimana membuat inklusif ya lapangan kerja yang lebih inklusif. Kami melihat pelaku ekonomi mikro itu harus didorong. Karena yang mikro ini akan memiliki variasi yang banyak, dari mulai sektor kuliner sampai dengan industri yang skalanya mikro dan paling cepat menyerap tenaga kerja. Ini juga praktek pembelajaran yang paling cepat bagi anak-anak muda yang sudah baru selesai sekolah, baru selesai kuliah untuk masuk ke dunia usaha. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.